Soal latihan SKB Perikanan 2020, Part 1. Nomor 1. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi palka ikan sebagai berikut, kecuali A. Dapat mengatasi masalah bertumbuhnya bakteri pada ikan. B. Mampu menyerap panas ikan dan mengeluarkan panas dari dalam palka keluar palka. C. Harus berinsulasi dengan refrigerasi mekanik pendinginan. D. Mampu mengeluarkan udara busuk yang ada di dalam palka. Jawabannya adalah C. Harus berinsulasi dengan refrigerasi mekanik pendinginan. Nomor 2. Penyimpanan ikan dalam palka dengan metode boxing merupakan A. Penyimpanan ikan di dalam peti-peti yang biasa diisi 1-2 ekor ikan yang dicampur dengan es curai. B. Metode yang kurang menghemat ruangan dibanding metode curah, bulking, ataupun metode shelving. C. Metode yang kurang efektif dalam menghindari kerusakan ikan dibanding dengan metode shelving. D. Metode yang baik dilakukan untuk ikan-ikan yang berukuran besar. Jawabannya adalah A. Penyimpanan ikan di dalam peti-peti yang biasa diisi 1-2 ekor ikan yang dicampur dengan es curai. Nomor 3. Ditinjau secara organoleptik dari mata, kriteria dan spesifikasi mutu bagi indikasi ikan dalam keadaan segar yang tinggi. Nilai 10 adalah A. Bola mata bagian hitamnya tenggelam, tampak lendir kuning. B. Bola mata cekung, pupil putih susu. C. Bola mata agak cekung, warna pupil keabuan. D. Bola mata menonjol, pupil hitam mengkilat, kornea selaput mata jernih. Jawabannya adalah D. Bola mata menonjol, pupil hitam mengkilat, kornea selaput mata jernih. Nomor 4. Mikroba yang berperan dalam melakukan fermentasi kecap ikan adalah jenis mikroba A. Psikrofilik. B. Termofilik. C. Halofilik. D. Amilofilik. Jawabannya adalah C. Halofilik. Nomor 5. Sentra pembuatan terasi yang terbesar di Indonesia adalah A. Sidoarjo. B. Bagan Siapi Api. C. Pelabuhan Ratu. D. Lasem. Jawabannya adalah B. Bagan Siapi Api. Nomor 6. Terasi yang terbaik kandungan airnya adalah A. 10-15%. B. 16-20%. C. 21-25%. D. 26-42%. Jawabannya adalah D. 26-42%. Nomor 7. Pengalengan adalah pengemasan pangan dengan sistem pengawetan yang bersifat A. Steril. B. Hermetis. C. Controlled atmosphere. E. D. Commercial sterility. Jawabannya adalah B. Hermetis. Nomor 8. Produk udang beku bila dikupas secara mekanis, limbahnya mencapai berapa persen? A. 75-85. B. 65-74. C. 55-64. D. 45-54. Jawabannya adalah A. 75-85%. Nomor 9. Petis udang terbaik kualitas istimewa, menggunakan bahan baku udang. A. Galah. B. Windu. C. Guerus. D. Bagian kepala udang. Jawabannya adalah C. Guerus. Nomor 10. Spesifikasi organoleptik ikan bernilai 10 apabila mempunyai kriteria bau. A. Susu. B. Netral atau tak berbau. C. Segar. D. Laut atau spesifik jenisnya. Jawabannya adalah D. Laut atau spesifik jenisnya. Nomor 11. Metode pendinginan ikan dengan pemberian es paling menguntungkan dibandingkan dengan metode lain karena metode ini A. Dapat mempertahankan suhu ikan. B. Lebih cepat menurunkan suhu ikan. C. Biaya lebih murah. D. Dapat membersihkan kotoran ikan. Jawabannya adalah A. Dapat mempertahankan suhu ikan.
Nomor 12. Agar memperoleh ikan tuna dengan mutu baik, proses penangkapannya haruslah mengindahkan hal berikut. A. Ikan ditarik ke arah kapal dengan dijaga tidak banyak mengalami stres atau berontak. B. Mengangkat ikan dengan diganco. Dianjurkan dilakukan pada bagian atas insang. C. Ikan diangkat dengan memakai papan peluncur. D. Dapat membersihkan kotoran ikan. Jawabannya adalah B. Mengangkat ikan dengan diganco. Dianjurkan dilakukan pada bagian atas insang. Nomor 13. Bila pelayaran memakan waktu lebih dari 2 hari, sampai dengan 4 hari. A. Udang disimpan dingin dengan es. Perbandingan lapisan udang dengan lapisan es adalah 1:2. B. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. C. Suhu udang dipertahankan tetap 0 derajat Celcius selama penyimpanan. D. Dapat membersihkan kotoran ikan. Jawabannya adalah B. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Nomor 14. Tata cara penanganan udang yang baru diangkat ke kapal sebagai berikut. A. Segera disemprot dengan air laut bersih dan hindari kerusakan fisik karena penanganan. Misalnya jangan terinjak-injak. B. Sambil dipisah dari hasil sampingannya, udang dimasukkan ke wadah peti atau keranjang bersih. C. Tempat penangkapan harus menggunakan tenda atau peneduh dan secepatnya didinginkan sambil dicuci ulang dengan air laut yang didinginkan. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya adalah C. Tempat penangkapan harus menggunakan tenda atau peneduh dan secepatnya didinginkan sambil dicuci ulang dengan air laut yang didinginkan. Nomor 15. Yang harus diperhatikan dalam penanganan ikan yaitu A. Semua prosedur penanganan dilakukan dengan baik, terutama tindakan cepat terhadap semua kemungkinan kontaminasi. B. Pengawasan yang terus-menerus mulai saat ditangkap maupun saat proses penanganan berlangsung. C. Penggunaan es hemat. Jangan dibuang kelebihan es yang telah dipakai. D. Sambil dipisah dari hasil sampingannya, udang dimasukkan ke wadah peti atau keranjang bersih. Jawabannya adalah C. Penggunaan es hemat. Jangan dibuang kelebihan es yang telah dipakai. Nomor 16. Bercak hitam pada udang. A. Timbul antara 2-4 hari sejak ditangkap, bagi udang yang dice. B. Disebabkan oleh bakteri. C. Karena enzim oksidatif tirosinase mengubah tirosin menjadi melanin yang berwarna hitam. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya adalah B. Disebabkan oleh bakteri. Nomor 17. Spesifikasi produk akhir udang beku ekspor di Antaranta sebagai berikut, yaitu A. Harus bebas bahan dan parasit yang menimbulkan kerusakan. B. Disebabkan oleh bakteri. C. Karena enzim oksidatif tirosinase mengubah tirosin menjadi melanin yang berwarna hitam. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya adalah A. Harus bebas bahan dan parasit yang menimbulkan kerusakan. Nomor 18. Penggaraman ikan memerlukan kemurnian garam yang tinggi karena kemurnian A. Menghasilkan higroskopoisitas tinggi. B. Berkorelasi positif dengan kecepatan penetrasi garam. C. Akan menghasilkan ikan asin yang berwarna lebih putih. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya adalah A. Menghasilkan higroskopoisitas tinggi. Nomor 19. Bentuk diversifikasi ikan segar beku bisa berupa A. Dress fish. B. Steak fish. C. Fillet. D. Sarden. Jawabannya adalah A. Dress fish. Nomor 20. Syarat penting garam natrium klorida yang hendak digunakan untuk pengawetan ikan adalah A. Kadar NaCl yang tinggi. B. Impuritas serendah mungkin, 5-10%. C. Ukuran butir garam yang lebih besar, 1-5 mm. D. Akan menghasilkan ikan asin yang berwarna lebih putih. Jawabannya adalah B. Impuritas serendah mungkin, 5-10%.
Nomor 21. Metode penggaraman basah, brine salting. A. Merupakan metode penggaraman yang paling praktis daripada metode penggaraman lainnya. B. Larutan dapat dipakai berulang-ulang asal konsentrasi garam dipertahan, dengan ditambahkan kembali kekurangan garamnya. C. Dilakukan dengan proses menggunakan kristal garam sehingga terbentuk cairan pada ikan. D. Ikan yang akan dikeringkan adalah yang berkadar lemak tinggi. Jawabannya adalah C. Dilakukan dengan proses menggunakan kristal garam sehingga terbentuk cairan pada ikan. Nomor 22. Mutu ikan kering dari penggunakan sinar matahari akan lebih tinggi bila A. Ikan yang akan dikeringkan adalah yang berkadar lemak tinggi. B. Selama penjemuran menggunakan para-para. C. Menutup permukaan ikan dengan plastik tipis transparan selama dijemur. D. Metode penggaraman yang paling praktis daripada metode penggaraman lainnya. Jawabannya adalah A. Ikan yang akan dikeringkan adalah yang berkadar lemak tinggi. Nomor 23. Mutu yang dihasilkan dari proses pengasapan ikan asap tergantung pada faktor berikut. A. Mutu asap dan volumenya. Jenis dan mutu bahan yang dibakar berpengaruh pada komposisi kimia asap. Komposisi kimia ini menentukan rasa, aroma dan warna ikan asap. B. Kelembaban ruang pengasapan yang rendah, dan suhu yang cukup panas, adalah sebagai faktor untuk dapat mengeluarkan cairan dari tubuh ikan dan agar menghambat serta membunuh mikroba. C. Terjadinya sirkulasi aliran asap yang agak tertahan, dapat meratakan dan meningkatkan menempelnya partikel asap pada tubuh ikan. D. Metode penggaraman yang paling praktis daripada metode penggaraman lainnya. Jawabannya adalah C. Terjadinya sirkulasi aliran asap yang agak tertahan, dapat meratakan dan meningkatkan menempelnya partikel asap pada tubuh ikan. Nomor 24. Komponen asap yang berperan dalam pembentukan aroma ikan asap adalah A. Fenol. B. Furan. C. Formaldehid. D. Borak. Jawabannya adalah C. Formaldehid. Nomor 25. Bentuk fermentasi yang menggunakan kadar garam tinggi adalah A. Peda. B. Bekasam. C. Bekasang. D. Pedasam. Jawabannya adalah B. Bekasam. Nomor 26. Hasil-hasil fermentasi ikan menggunakan bakteri asam laktat adalah A. Chaoteri. B. Kecap ikan. C. Bekasam. D. Peda. Jawabannya adalah B. Kecap ikan. Nomor 27. Peda merupakan A. Hasil fermentasi spontan. B. Produk yang mutunya tidak konstan dari suatu waktu produksi dengan waktu produksi yang lain. C. Produk fermentasi yang mikrobanya berasal dari starter. D. Dengan menggunakan enzim protis. Jawabannya adalah C. Produk fermentasi yang mikrobanya berasal dari starter. Nomor 28. Metode pembuatan kecap ikan adalah antara lain secara A. Fermentasi bergaram, diperam selama 4-12 bulan. B. Enzimatis, dengan menggunakan enzim protis. C. Kimiawi, dengan menggunakan asam kuat. D. Hasil fermentasi spontan. Jawabannya adalah A. Fermentasi bergaram, diperam selama 4-12 bulan. Nomor 29. Medium bagi ikan yang menimbulkan rasa pahit pada ikan dikalengkan adalah larutan garam. A. Fe. B. Natrium sulfat. C. Magnesium sulfat. D. Kalium. Jawabannya adalah A. Fe. Nomor 30. Beberapa faktor yang menentukan keawetan produk ikan dalam kaleng adalah A. Mutu kesegaran ikan yang terjamin. B. Proses penyiangan yang menghasilkan terhindarnya produk dari sumber kontaminan, yaitu perut dan insang. C. Pemasakan awal dan retorting yang cukup membunuh mikroba pembusuk dan penyebab penyakit. D. Harga menjadi murah. Jawabannya adalah C. Pemasakan awal dan retorting yang cukup membunuh mikroba pembusuk dan penyebab penyakit.
Nomor 31. Kondisi penyimpanan yang mempengaruhi kerusakan mutu produk ikan dalam kaleng yaitu A. Kelembaban yang tinggi. B. Terpaan sinar matahari. C. Suhu yang cukup tinggi. D. Kebekuan. Jawabannya adalah B. Terpaan sinar matahari. Nomor 32. Konsentrat protein ikan, KPI, merupakan produk yang dibuat dari ikan dengan menghilangkan kandungan A. Lemak. B. Air. C. Karbohidrat. D. Natrium. Jawabannya adalah C. Karbohidrat. Nomor 33. Teknik penanganan dan pengolahan ikan yang dilakukan di Indonesia dalam bentuk penggaraman dan pengeringan ikan asin sebenarnya kurang menguntungkan dibandingkan teknik non-ikan asin, karena A. Lebih sedikit atau terbatasnya asupan produk ikan olahan oleh masyarakat. B. Gizinya menjadi lebih rendah. C. Kurang membantu pemerintah dalam mengatasi kekurangan kalori protein, KKP. D. Kurangnya konsumsi masyarakat. Jawabannya adalah B. Gizinya menjadi lebih rendah. Nomor 34. Mengolah ikan menjadi sosis dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, sebab produk sosis A. Cukup digemari masyarakat. B. Relatif murah. C. Gizi lebih tinggi dari produk ikan asin dan kebanyakan produk ikan olahan lainnya. D. Mudah didapatkan. Jawabannya adalah C. Gizi lebih tinggi dari produk ikan asin dan kebanyakan produk ikan olahan lainnya. Nomor 35. Pemrosesan daging ikan giling untuk pembuatan sosis sebagai berikut. A. Ikan yang masih segar dicuci, dibersihkan dan dicuci kembali, lalu direndam dalam air es. B. Dilakukan fileting dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. C. Filet dipanaskan pada suhu 100 derajat C selama 3 menit, lalu siap digiling. D. Harus bebas bahan dan parasit yang menimbulkan kerusakan. Jawabannya adalah C. Filet dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit, lalu siap digiling. Nomor 36. Limbah ikan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, antara lain A. Sosis ikan, konsentrat protein ikan. B. Petis ikan, squalen, kecap ikan. C. Silase ikan, tepung ikan, kerupuk ikan. D. Sosis asap kering. Jawabannya adalah A. Sosis ikan, konsentrat protein ikan. Nomor 37. Silase ikan merupakan A. Ekstrak sari ikan yang dilarutkannya ke dalam media pengekstrak. B. Upaya pengawatan dan pengubahan bahan hayati yang sangat murah, praktis dan aman. C. Hanya dapat dibuat secara fermentasi. D. Bebas bahan dan parasit. Jawabannya adalah C. Hanya dapat dibuat secara fermentasi. Selamat belajar. Jangan lupa like and subscribe.